Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope that you are all in a good condition. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari tentang explanation text. Jadi explanation text ini adalah salah satu teks dalam bahasa Inggris juga ya. Salah satunya adalah explanation text ya, di samping dengan teks-teks yang lain masih banyak seperti narrative text, kemudian ada report text dan lain sebagainya. Ternyata ada juga yang namanya explanation text. Apa itu explanation text? Ya, kita akan mempelajari tentang definisi dari explanation text. Jadi yang kalian lihat di sini adalah pengertiannya. Explanation text is a text that which tell processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history textbook. Jadi pengertiannya explanation text ini adalah teks yang menceritakan proses bagaimana terbentuknya suatu alam itu, kemudian juga proses sosial, ilmu pengetahuan, dan tentang keadaan kebudayaan. Jadi explanation ini akan menjelaskan atau bisa dikatakan mengapa dan bagaimana sesuatu itu terjadi. Jadi biasanya kamu sudah bisa menyadari bahwa explanation text itu sudah bisa kita temukan dalam buku IPA, buku geografi, dan juga buku sejarah. Itu disebut dengan explanation text tanpa kita sadari. Ya, jadi explanation text ini hampir sama dengan prosedur teks. Kenapa? Karena dia sama-sama menjelaskan sesuatu itu terjadi. Ya, bedanya ya, kalau explanation text itu lebih menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi, sedangkan prosedur teks adalah bagaimana cara melakukan sesuatu itu bisa terjadi, ya, atau bagaimana cara melakukan sesuatu, ya. Jadi mirip, tapi beda ya, sedikit ya. Kemudian generic structure of explanation text. Nah, bagaimana explanation text itu terbentuk? Yang pertama ada general statement-nya, yaitu informasi umum tentang kejadian atau hal yang akan kita jelaskan dalam sebuah teks tersebut, ya, sesuai dengan judul yang diambil. Misalnya bagaimana hujan itu terjadi, berarti kita akan menjelaskan tentang hujan. Hujan itu adalah ini, itu di pengertiannya. Kemudian tahukah kamu bagaimana, biasanya berisi dengan pertanyaan, tahukah kamu bagaimana hujan itu bisa terjadi? Nah, kemudian di paragraf berikutnya atau paragraf kedua akan berisi explanation. Explanation ini akan berisi tentang sequence. Sequence itu artinya urutan, ya, urutan dari bagaimana proses itu terjadi, ya. Nah, itu disebut dengan sequence. Mungkin bisa satu paragraf, ya, dua paragraf. Jadi sequence bisa di paragraf kedua, paragraf ketiga, ya. Kalau seandainya urutan itu atau kejadian itu memerlukan banyak penjelasan. Yang ketiga ada closing. Contain about conclusion about topic that has been explained. Jadi closing ini adalah berisi tentang kesimpulan dari topik yang dijelaskan. Jadi dalam text explanation bisa saja tidak ada closingnya, ya. Hanya ada general statement dan explanation yang lebih utama. Sedangkan closing ini bisa saja tidak ada, ya. Next, purpose, ya. Pasti purpose of explanation text. Biasanya kalau dalam soal itu berisi tentang what is the communicative purpose of the text. Nah, itu sama dengan tujuan dari teks. Jadi tujuan dari teks itu apa? To explain how or why something happens. Nah, kalau seandainya teks dalam yang kalian temui itu adalah bagaimana terjadinya hujan, berarti jangan ngambil kalimat ini ya, to explain how or why something happen. Dijelaskan apa yang something happen-nya. To explain
how or why the rain occurred. Bagaimana hujan itu terjadi. Jadi something happen ini tergantung dengan teks yang kita baca terhadap explanation text-nya. Kalau misalnya bagaimana matahari itu bisa terbit, berarti to explain how or why the sun rises misalnya ya, bagaimana matahari itu terbit. Nah, begitu ya. Jadi something happen itu tergantung kepada teksnya. Oke, begitu cara untuk membuat purpose of explanation text. Jangan di-copy semua kalimat ini ya. Next, language feature of explanation text. Jadi ciri-ciri dari teks explanation text itu apa saja? Yang pertama, dia menggunakan simple present tense, yaitu kata kerja bentuk pertama atau kejadian yang terjadi setiap hari, atau yang lebih tepatnya fakta. Jadi kalau dia bentuknya fakta pasti menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan abstract noun. Abstract noun itu artinya adalah kata benda yang sifatnya abstrak ya. Kemudian using passive voice, artinya lebih menekankan kepada kejadian itu. Dia menggunakan passive voice ya. Kemudian menggunakan action verb. Ya pasti ya, menggunakan kata kerja yang menjelaskan tentang action. Ya, seperti misalnya do, make, ya itu action verb ya, dan lain sebagainya. Kemudian containing explanation of the process. Jadi lah pasti ya berisi tentang penjelasan dari sebuah proses. Proses itu apa tergantung kepada teksnya. Next, ini contoh dari explanation text yang berbentuk tentang kejadian alam. How a tsunami happen. Nah, di sini ada general statement-nya, sequences, sequences itu sama dengan explanation dan closing. Ya, di sini ada closing-nya ya. Kemudian di general statement ini berisi tentang informasi umum tentang tsunami itu apa, secara umum pengertiannya. Ya, ternyata deadly wave, gelombang yang mematikan ya. Tetapi terkandung sebuah pertanyaan, do you know how a tsunami can happen? Bagaimana tsunami itu bisa terjadi? Nah, itu berarti dia akan mengundang sebuah pertanyaan. Kemudian paragraf kedua dan ketiga ini berisi tentang explanation. Maksudnya apa? Itu adalah sequencesnya ya. Urutan kejadiannya bagaimana dari pengikisan ya, terjadi karena adanya gempa bumi. Nah, itu dijelaskan ya. Next, mungkin kalian baca ya sequencesnya ini, kemudian kalian pahami, dan Mem yakin bahwa kalian itu bisa ya, karena ini sudah dijelaskan tentang tsunami itu bagaimana bisa terjadi. Kemudian closing, nah ditandai dengan so. Lah pasti kalau ditandai dengan so, berarti kalimat itu menjelaskan tentang conclusion. Jadi closingnya ya, tsunami happen because of natural disasters such as earthquake or volcanic eruption. Ya, jadi tsunami itu terjadi katanya karena bencana alam ya, bencana alam seperti gempa bumi atau itu erupsi vulkanik ya. Nah, ini dijelaskan tentang conclusion-nya. Nah, ini terkandung conclusion atau ada conclusion-nya di teks ini. Kita ke teks yang berikutnya, yang kedua, yaitu about process of making chocolate. Ya, bagaimana cara membuat coklat. Nah, have we wonder how get chocolate form? Nah, di sini tidak ditandai yang mana yang general statement, yang mana yang sequences. Tapi yang jelas, have we wonder how to get chocolate form? Well, this time we will enter the amazing word of chocolate so we can understand exactly we are eating. Jadi ini menjelaskan tentang bagaimana ya coklat itu dibuat. Nah, ini dijelaskan. Jadi tidak ada di general statement itu sebuah proses ya. Kemudian paragraf kedua, chocolate star tree called cocoa tree. Jadi katanya coklat itu berasal dari pohon yang disebut dengan cocoa ya.
Kemudian terus ke bawah di paragraf kedua dan ketiga itu masih juga mengandung tentang proses dari bagaimana coklat itu bisa dibuat ya. Kemudian all seed contain some amount, yang terakhir ya, all seed contain some amount of fat and cocoa bean are not different. However, cocoa bean are half fat, which is why they ground nips from liquid. It is poor better chocolate. Nah, di sini juga akan tergantung conclusionnya. Di sini, however, namun ya, coklat bean itu agak sedikit mengandung lemak ya. Cocoa bean are half fat. Berarti di sini dia ada conclusionnya. Ya, ternyata ada conclusionnya ya. Walaupun dia itu penutup, tetapi dia sudah mengandung conclusion tanpa harus ada kata-kata so seperti teks sebelumnya. Oke? Bisa dimengerti tentang explanation text, sangat mudah sekali ya. Jadi explanation text itu adalah teks yang menceritakan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Jadi mengandung tentang urutan terhadap sesuatu itu terjadi. Sedangkan prosedur teks beda lagi ya. Bagaimana melakukan sesuatu itu. Misalnya bagaimana cara membuat kue orange juice, membuat kue atau membuat orange juice. Nah, itu adalah step-step cara untuk melakukan sesuatu itu bisa terjadi. Itu beda. Oke, thank you very much for your attention. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan explanation text kali ini. That's all. Thank you and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.